Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dari Wiprodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum dan histori pendidikan kewarganegaraan. Landasan hukum pendidikan. Kata landas dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Hukum adalah aturan baku yang patut ditaati. Sedangkan pengertian pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dan upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan Dekpit tahun 1992. Jadi, landasan hukum adalah suatu aturan baku sebagaimana tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan. Bidharta tahun 2007. Oke, selanjutnya landasan hukum pendidikan. Yang pertama ada undang-undang tentang pendidikan. Yang kedua ada peraturan pemerintah. Yang ketiga ada peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Yang keempat ada pendidikan Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Yang kelima ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keenam ada PPRI Nomor 19 Tahun Nasional Pendidikan. Yang selanjutnya ada Undang-Undang tentang Pendidikan. Yang pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Yang selanjutnya ada masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Pada batang tubuh Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara baik dari sekelompok masyarakat miskin, dari daerah tertinggal dan sebagainya yang belum mendapatkan pengajaran. Pasal 6 ayat 1, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun, hukum tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Yang selanjutnya ada cara mengatasi masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, memberikan dorongan kepada peserta didik dan masyarakat untuk belajar secara terus-menerus. Tidak cukup hanya dengan tamat SD, namun harus sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, ada mengurangi beban kerja anak-anak jika mereka harus membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya. Yang ketiga, ada membantu untuk merangsang kemauan belajar anak-anak dan peserta didik. Yang selanjutnya ada pendidikan histori dunia. Sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Sejarah juga memberikan suatu landasan atau titik tolak. Selanjutnya ada pendidikan histori dunia. Sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Sejarah juga memberikan suatu landasan atau titik tolak terjadinya sebagai peristiwa yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh sebab itu, sejarah memberikan landasan bagi kaum pelajar atau praktis kehidupan mengamati dan mengubah dunia, baik pada masa sekarang maupun untuk masa
yang akan datang. Selanjutnya ada sejarah pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada zaman purba. Yang kedua ada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Yang ketiga ada kerajaan Islam. Yang keempat ada zaman Portugis atau Spanyol. Yang kelima ada zaman kolonial Belanda. Yang keenam ada zaman pergerakan nasional. Yang ketujuh zaman pendidikan Jepang. Yang pertama ada zaman purba. Zaman purba, karakteristik kebudayaan pada zaman ini tergolong maritim dan hidup bergotong royong. Kepercayaan yang dianut adalah animisme dan dinamisme. Masyarakat dipimpin oleh plet, ketua adat. Namun ketua adat dan empu pandai besi dan dukun-dukun pandai dipandang sebagai anggota masyarakat lapisan tinggi, kecuali jika mereka melakukan perannya dalam upacara adat atau ritual. Karena itu, masyarakat ini tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas. Tata masyarakat bersifat egaliter. Yang kedua ada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Latar belakang masyarakat zaman ini umumnya tinggal di daerah subur, dekat pesisir dan melakukan perdagangan dengan orang India. Sehingga masuklah kebudayaan dari Indonesia, maka timbullah feodalisme seperti di India, yaitu kasta sosial, seperti kasta Brahma, Waisya, Sudra, dan Parya. Menurut para ahli, paling lambat abad ke-5 Masehi telah dimulai zaman sejarah Indonesia dengan ditemukannya tulisan di dekat Bogor dan Kutai. Yang ketiga ada zaman kerajaan Islam. Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan mencakup sebagai besar Nusantara. Abad ke-16, pemerintah dipimpin oleh raja. Masyarakat tidak mengenal kasta pendidikan. Tujuan pendidikan zaman ini agar manusia bertakwa kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mencapai keselamatan dunia akhirat. Selain di keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga lainnya seperti langgar-langgar, masjid, dan pesantren. Kurikulum pendidikan tidak tertulis kurikulum formal. Pendidikan berisi tauhid, Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Yang keempat, ada zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Awal abad ke-16, Portugis datang ke Indonesia disusul oleh Spanyol. Gold, bangsa Portugis datang ke timur bermaksud pula menyebarkan agama yang mereka anut, yakni Katolik, Gospel. Akhirnya abad ke-16 mereka meninggalkan Indonesia karena sering mendapat pemberontakan terutama dari Sultan Ternate. Yang kelima ada zaman kolonial Belanda. Dalam kolonial Belanda datang pertama kali tahun 1942 untuk mencari rempah-rempah. Untuk menghindari persaingan di antara mereka, pemerintahan Belanda mendirikan suatu kongsi dagang yang disebut VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau Persatuan dengan Hindia Belanda tahun 1602. Selain itu, perdagangan mereka menyebarkan agama Kristen, Protestan. Selanjutnya ada pendidikan zaman VOC. VOC menyelenggarakan sekolah untuk misi keagamaan Protestan, bukan untuk misi intelektualitas dan gereja.
Sekolah-sekolah itu didirikan di daerah yang mendukungnya beragama Katolik yang telah disebarkan Portugis yang pertama kali di Ambon pada tahun 1607. Kurikulum pendidikan berisi pelajaran agama Protestan, membaca dan menulis, dan belum bersifat formal atau tertulis, serta lama pendidikannya tidak pasti. Murid-muridnya adalah anak pegawai, sedangkan anak jelata tidak diperbolehkan. Awalnya yang menjadi guru adalah orang Belanda, lalu digantikan pribumi yang sudah dididik oleh Belanda. Selanjutnya yang slide ke-7 ada pendidikan zaman pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama ada sekolah untuk anak Indonesia sebelum Rewanisme 1890. Yang kedua ada sekolah kelas. Yang ketiga ada sekolah kelas 2. Yang keempat ada sekolah desa atau Volkshall. Terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf jika ada salah kata atau